Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari yang namanya bunyi. Baik saat kita sedang berbicara, mendengarkan musik, maupun mendengarkan suara kendaraan yang lewat. Salah satu contohnya juga bisa kita lihat pada alat musik suling pompang. Ternyata suling pompang ini berhubungan dengan bunyi. Nah, sebelum masuk dalam materi kita pada hari ini, kira-kira tahukah kamu bunyi untuk sampai ke telinga kita memerlukan medium untuk merambat? Nah, ada 3 cepat rambat bunyi, yaitu melalui udara, air, dan juga gas. Nah, menurut kamu, manakah yang paling cepat dalam merambatkan bunyi? Ada yang tahu? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita belajar. Nah, dari bunyi ini akan menghasilkan getaran atau gelombang. Getaran ini mengganggu atau menggetarkan udara di sekitarnya. Getaran ini akan merambat hingga sampai di telinga kamu dan juga menggetarkan gendang telinga kamu. Jadinya kamu mendengar bunyi deh. Artinya bunyi adalah gelombang. Nah, gelombang bunyi merambat dengan cara merapatkan dan merenggangkan udara atau medium di sekitarnya. Nah, jadi bunyi hanya bisa merambat melalui medium, baik itu berbentuk padat, cair, ataupun gas. Bunyi ditransfer melalui rapatan dan renggangan molekul-molekul medium, sehingga tekanan dan suhu sangat mempengaruhi cepat rambat bunyi dalam suatu medium. Yang pertama yaitu cepat rambat bunyi pada gas. Sebagian besar bunyi yang kita dengar merambat melalui udara. Kita dapat mendengar suara orang berbicara, mendengarkan bunyi bel, mendengarkan suara televisi, dan bunyi lainnya karena bunyi merambat melalui udara. Pada gas, kecepatan molekul dipengaruhi oleh suhu. Semakin cepat molekul bergerak, maka bunyi akan semakin cepat untuk dirambatkan. Adapun modulus Boole pada udara akan bergantung pada tekanan dan keadaan adiabatik yang dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini. Selain merambat melalui udara, bunyi juga merambat melalui benda cair. Nah, untuk membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda cair, kita dapat melakukan percobaan dengan membenturkan 2 buah batu di dalam air. Kita akan mendengar suara benturan dalam air tersebut. Contoh lain, saat kamu menyelam atau berenang di kolam renang, kita masih dapat mendengar suara yang ada di permukaan air. Pada benda cair, cepat rambat bunyi dipengaruhi oleh modulus Boole dan massa jenis benda yang dapat ditunjukkan dengan persamaan di bawah ini. Nah, adapun modulus Boole benda adalah ukuran elastisitas bahan pada satuan volume. Dan yang ketiga yaitu cepat rambat bunyi pada benda padat. Coba kau perhatikan permainan tersebut. Coba kamu ingat kembali kenangan masa kecil kamu. Nah, kira-kira kamu pernah tidak memainkan permainan tersebut? Dan juga ada yang tahu nama permainan tersebut?
Jadi, permainan tersebut merupakan permainan telepon kaleng. Permainan ini menggunakan telepon mainan sederhana yang terbuat dari kaleng bekas dan benang kasur. Nah, coba kamu perhatikan permainan tersebut. Menurut kamu, jika anak laki-laki berbisik lewat telepon kaleng, apakah suara tersebut akan terdengar oleh anak perempuan? Nah, jadi jika salah satu anak berbicara, anak yang lain dapat mendengar suara temannya melalui kaleng yang diletakkan di telinganya. Pada kegiatan ini, benang yang merupakan benda padat adalah perantara bergetarnya bunyi untuk sampai ke telinga. Hal ini menunjukkan bahwa benda padat menghantarkan bunyi. Perambatan benda padat lebih cepat dibandingkan melalui benda cair maupun gas. Pada benda padat, cepat rambat bunyi dihitung dengan akar perbandingan modulus elastisitas terhadap massa jenis bahan tersebut. Jadi, setiap harinya manusia dapat mendengarkan berbagai macam suara atau bunyi. Dalam keadaan yang sunyi pun, terkadang kamu bisa mendengar suara yang mungkin akan sulit didengar dalam keadaan biasa. Pernahkah kamu menonton pertunjukan musik di daerahmu? Seringkali ketika kita asik menonton atau mendengarkan pertunjukan musik tersebut, kamu tidak bisa mendengar suara orang yang ada di sekitar kamu. Atau kalian pernah nggak dalam keadaan hening saat mati lampu sampai bisa mendengar suara denyut jantung sendiri? Nah, ada yang tahu? Hal ini bisa terjadi karena adanya intensitas bunyi. Dan untuk pembahasan lebih jelas, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Intensitas bunyi adalah suatu daya yang dibawa oleh gelombang suara persatuan luas dengan arah tegak lurus dari arah cepat rambat gelombang. Nah, ada yang tahu bahwa pendengaran manusia sangat sensitif loh terhadap tekanan suara, yang mana tekanan ini berkaitan dengan si intensitas bunyi. Nah, jadi telinga manusia memiliki batas ambang pendengaran yang berkisar 10-12 watt. Jika kurang dari batas tersebut, telinga tidak dapat mendengar bunyi dari sumber bunyi. Adapun ukuran kekuatan dari bunyi dinyatakan dengan istilah taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi merupakan logaritma perbandingan antara intensitas yang diukur dengan intensitas ambang pendengaran yang secara matematis dapat dinyatakan dengan persamaan berikut ini. Nah, selain itu, bunyi juga memiliki beberapa sifat loh. Salah satunya yaitu pelayangan bunyi. Pernahkah kalian memainkan alat musik ukulele seperti yang dimainkan di video ini? Jadi, alat musik yang kalian lihat di video tersebut yang bentuknya hampir sama dengan gitar disebut dengan ukulele. Ukulele merupakan alat musik sejenis gitar yang berukuran kecil dan memiliki 4 senar saja. Orang Mamasa sendiri menyebutnya sebagai katapi-tapi atau kulele-lele. Pada saat seseorang memetik senar ukulele, maka akan menghasilkan bunyi dengan frekuensi paling kecil. Lalu senar ukulele dapat bergetar karena adanya gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat, sehingga bunyi yang terdengar akan merambat melalui medium, sehingga menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang paling besar. Mengapa demikian? Nah, fenomena tersebut disebut dengan pelayangan bunyi. Seperti yang disampaikan di pertemuan pertama kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan pernah lepas dari fenomena fisika, yaitu tentang bunyi atau suara. Bunyi memiliki beberapa sifat. Pelayangan bunyi termasuk ke dalam sifat gelombang bunyi yang mengalami perpaduan atau interferensi. Adapun persamaan untuk menentukan layangan bunyi dapat kita lihat pada persamaan berikut.
Nah, jadi setelah kita belajar materi tentang karakteristik bunyi, adapun kesimpulan yang bisa kita ambil pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu yang pertama, bunyi memerlukan medium untuk merambat. Ada 3 cepat rambat bunyi, yaitu melalui benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, perambatan bunyi pada benda padat lebih cepat dibandingkan melalui benda cair maupun gas. Ketiga, kita bisa mendengarkan dengan jelas bunyi karena adanya intensitas, dan telinga manusia memiliki batas ambang pendengaran yang berkisar 10-12 watt. Dan yang keempat yaitu bunyi sendiri memiliki beberapa sifat, salah satunya yang telah kita bahas yaitu pelayangan bunyi. Nah, jadi itu tadi penjelasan tentang gelombang bunyi beserta dengan karakteristik bunyi. Nah, pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber bunyi. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa pada video berikutnya.